Alhamdulillah alladzi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidis sadat sayyidil anam nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'd. Al-mukarramun yang ta'zimi muliakan segenap takmir masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muhtamin, segenap para tokoh agama, para masyarakat, para guru, para asatidz, para pensiun yang ta'zimi muliakan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mami-mami tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja remaji, sikapnya hadirin, jemaah majelis isya tarawih dan witir dan majelis haflah nuzul Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqomah menjaga amal siang dan qiyam kita. Mudah-mudahan qiyam kita, siang kita malam ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak jarang berkhusus melalui peringatan ke Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan Lailatul Qadar dan mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa yang perlu sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntut kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah terhormat Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad ini dari nikmat iman, Islam, sehat dan sempat panjang umur, ini adalah nikmat dipertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Karena bertemu dengan bulan suci Ramadan ini merupakan pertemuan yang sehebat-hebat pertemuan. Karena keistimewaan yang berbesar dibanding dengan umat-umat terdahulu ini jauh dari sisi apapun. Dari sisi umur jamaah yang berbesar kalah umur itu timbang umat-umat terdahulu Nabi Rasul dulu. Umat terdahulu itu umur ratusan ribuan. Paling panjang Nabi Nuh 200 tahun umur. Itu bersenadi amal umati mabayna sini bersabain. Umur umatku yang arah 60 70 lewat 70 dapat satu suara atau kebeli. Tapi umat terdahulu panjang-panjang sehingga Nabi mengatakan, ya Allah, bagaimana umat saya bisa mengalahkan amal-amal umat terdahulu. Dari sisi umurnya pendek, berarti amalnya pendek. Termasuk umat terdahulu umurnya panjang, otomatis amalnya panjang-panjang. Mana lagi umatku adalah kocet-kocet. Dari sisi fisik kita ini umat terkecil jemaah. Nah, cuma di Juru Kiamat umat-umat kocet-kocet malah itu pertama terjuru dalam surga jemaah. Angka benar kaum terdahulu malah kocet-kocet dulu. Saking banyak Nabi Adam saja ini ada 6 meter jemaah. Belum juga salah satu nawajin satu kali lulutnya belum selanjutnya pintu spring bed ukuran Nabi Adam dan sungai spring bed dalam tanah selatan. Saking kulit itu saking kocet itu sehari dua bau itu 2 kali. Saking kocet, maka tidak heran jemaah lalu umat-umat lain ini selalu tahun jauh gunung bau dan jarian isi dari Bali, Pulau Saru, dan Sore. Tanpa alat perang. Kenapa? Mereka besar-besar fisiknya kuat-kuat. Dan sebagian besar mereka itu
dibinasakan oleh Allah karena sombong atas fisik, kelebihan fisik. Apalagi Bani Israel, fisiknya ya, cerdasnya ya berkait mana. Fir'aun misalkan bisa membangun piramida ini besar, tinggi sampai sekarang kokoh. Untuk ukur mungkin penelitian satu batu saja beratnya ukurannya 6 ton. Batu itu susun lain dengan alat berat. Mungkin tak susun mungkin itu fisik itu beli kuat dapat peluru angkut sedikit. Dapat peluru leleh. Tak bisa. Kenapa fisiknya besar-besar? Nah kita ini umat dari fisik terkecil. Ya. Kemudian bukan kuat-kuat tersenati abot-abot, manis-manis, suruh taraweh abot, ya, suruh ngaji abot, suruh tahajud abot, witir abot, tapi beli dari terkodan. Jadi taraweh, jadi tahajud, jadi witir, aku dulu ya Allah bayar dari terkodan, untuk suruh malaikat juga satu banyak. Kenapa? Karena banyak maunya, tetapi amalnya sangat sedikit, malas-malas. Nah, inilah dari asliah ini jamaah hiburan timbang umat Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad ini kan tersebut khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi, sebaik-baik rasul, termasuk yang diberikan mukjizat Nabi tidak dimiliki umat-umat terdahulu, karena nabinya terbaik, rasulnya terbaik, maka mukjizatnya pun diberi yang terbaik. Nabi yang terbaik Al-Quran, karena Al-Quran bersama Nabi dan diberikan juga umatnya pun umat terbaik, walaupun bocah-bocah. Ya, tasriyah kata Allah bentuk khairu ummah, ya, kalian ini sebaik-baik umat, masih kalah nabi-nabi, masih kalah nabi-nabi lain. Isi apa? Isi umat Nabi Muhammad. Maka yang berusaha hebat, karena bukan kita hebat, karena kita hebat jadi umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW untuk kalau kini itu si kocet-kocet abot-abot ini ibadah dari sebaik-baik umat. Kenapa? Allah tidak pandang manusianya, tapi Allah pandang Muhammadnya. Karena Allah pandang kita umat Nabi, maka apa jamaah ketentuan ya bau dari umat Nabi Muslim Yahudi yang orang saya kagum. Malaikat Jibril yang melihat dari umat Nabi Muhammad. Ya Allah, Jibril seandainya bau yang bukan profesi waktunya, yang bukan dari Ruhul Qudus, yang dari umat Muhammad. Saya kira isi duit lalu kemudian umat itu isi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi khusus kemudian, ya, dia selain sebaik-baik umat, maka diberikan juga sebaik-baik bulan. Jadi sebaik-baik bulan. Apa sebaik-baik bulan itu? Yang belum pernah dikenalkan bulan itu untuk umat terdahulu. Kalau belum membaca sejarah, di negara umat-umat lain dari Adam sampai Musa, Isa, termasuk Ibrahim, itu disebut berhubungan dengan bulan Ramadan. Yang paling masyhur untuk umat terdahulu itu bulan apa? Muharram. Muharram itu untuk keselamatan Nabi Rasul, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Isa, itu berhubungan dengan Muharram. Tapi tidak pernah disebutkan dengan Ramadan. Nah, maka umat ini diberikan bulan terbaik, namanya bulan Ramadan. Kesimpulan si Allah Ta'ala di umat terbaik, kitabnya terbaik, nabinya terbaik, umatnya terbaik, bulannya terbaik. Angka pesanan iman prolima prolima saya terhalang angka baik isi Ramadan dia baru jadi dengan bagus, dia baru beramal soleh, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan apapun. Bulan sebaik ini dia baru dia yang belum jadi dengan bagus, terus bulan aku baru jadi dengan bagus. Bulan aku belum menjadi bagus. Aku sampai 15 tahun dulu. Aku berpengalaman bulan sama. Ada yang bulan sama. Makanya kata Nabi Muhammad
dikhususkan untuk mantan imam. Nah, kebaikan ini ke jamaah kemudian Allah sandingkan disebut dengan idhofah tasyrifiyah dengan ayat Al-Quran. Ramadan sekali tersebut di Al-Quran tapi bersanding langsung dengan keistimewaan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, itu koneksi. Ramadan itu hebat, ya, lebih-lebih dia berhubungan lagi dengan Al-Quran. Dua keistimewaan. Nabinya hebat, umatnya hebat, Qurannya hebat, Ramadannya hebat, ngumpul di setiap malam itu mantapnya luar biasa. Yuk boleh jadi Lailatul Qadar. Aku terkadang itu manusia ini tahu Lailatul Qadar ya satu kan coba boleh dulu. Mungkin Quran dan dia ini saya kurang jamaah terawih mungkin ini jadi ini masih selesai. Biasa, aku dulu aku saya usul yang benar. Ada tete paling baru sisa dua terbesar, atau jangan-jangan dua yang kiamsan. Ya, ada disebut. Kemudian desa 4 sah posisi, lalu nanti jamaahnya 4 tahun Sabtuan sampai Saparwadi, Sapudin, Sapi, bersihkan 4 sah. Alasan itu, alasan kuat. Jangan terbaca Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya, kenapa kita peringati nuzulul Quran ini? Pertanyaan pertamanya, yang urusan masalah pertama, kenapa mesti ada peringatan nuzulul Quran? Walaupun dikatakan sebagian orang misalkan yang doa karena Nabi tidak pernah peringatan, karena Nabi tidak pernah peringatan dia, tapi nuzulnya itu. Kita peringatan ini nuzulul Quran agar kita ingat jemaah, ingatkan yang berusaha bahwa puasa ini ujungnya adalah Lailatul Qadar, nuzulul Quran. Sampai arah istilah balik ayat. Jadi dia balik ayat. Balik ayat mas. Balik ayat. Apa ayat itu balik? Dia berbalik ayat. Malah kemarin begini. Namanya adalah kita balik ayatnya. Kalau Takasur kemarin 1 sampai 10 sampai 1 sampai 15 pertama, dulu kedua. Itu terbalik. Ini pertama, kemudian Takasurnya si kedua. Maknanya apa? Bilang rakaat sampai 20 terawih. Irwan membaca al-Muslim dan pojok yang kedua pada diri membaca dia mengerti apa makna anzalna itu sungguhnya pada kir nanti krotan kaum ini pada itu adalah peringatan ingatan tunggu onya waspada dina dia datang Lailatul Qadar dengan imammu dia membaca balik ayat. Lalu apa yang benar? Dia sembahyang imam tirunya. Bukan kita terawih dulu. Yang benar padahal apa? Itu peringatan. Logikanya kita diingatkan saja dengan peringatan nuzul Quran tentang Al-Quran tentang Lailatul Qadar. Kita ingat-ingat kita lupa-lupa ini. Apalagi tidak ingat kalau saya tahu. Nah itu makanya kenapa ada istilah balik ayat, kenapa kita ini nuzulul Quran agar kita ini saling menentang bahwa Ramadan itu istimewa idhofatnya karena Ramadan unzila fihi Al-Quran. Karena Ramadan itu turun Al-Quran. Apa faedahnya teman-teman ya Allah? Faedah pertama dari Ramadan nuzul Quran pertama adalah bahwa namun belum beli berkahnya Ramadan, maka jangan putus ayatnya. Ayatnya apa? Ramadan alladzi unzila fil Quran. Maka Ramadan itu tahu terduit baca Al-Quran. Berbeda bagus kita Ramadan. Nah, ini bagus Ramadan dulu. Halo, jawab. Ngantuk. Bagus Ramadan tadi. Bagus sekali. Bapak-bapak bagus atau tidak? Bagus, nah, berarti
Al-Quran Imam Syafi'i ini, Imam Syafi'i sejauh hatam 5 kali. No. Imam Maliki 6 kali hatam baru sekali sejauh. Ya, Imam Abu Hanifah 4-6 kali, Imam Hambali 5 kali. 3 kali sih dalam jauh. Belum itu 3 kali. Lain kali. Mungkin tadi kota Imam Syafi'i, Imam Maliki nunda-nunda, Imam Syafi'i nanggung-nanggung, nantang. Jadi nunda-nunda kita ngantuk. Ya, Imam Maliki yang kita hafal Quran, kenapa? Al-Quran sudah di kepala, Al-Quran sudah di jantungnya, sehingga apa? Tidak ada halangan apa-apa. Lalu dia marah Imam Syafi'i, marah Pak Syafi'i, gimana Pak ini? Ya mana-mana sejus gitu kan? Wanti-wanjus, arah wanti-wanjus, nanya arah dia sejus atau dia sejus keluinan, wanti-wanti lama, sejus halaman, ada deh yang benar halaman. Oke, tidak ada, kita turunkan lagi sejus setengah halaman. Dah masih. La ilaha illallah. Sejelur seluruh. Nah, sekadar Yasin Subhanallah. Mantap banget. Media sosial WA ini kerjanya ada terawih tercepat. Kecepatan cahaya. Mungkin kecepatan cahaya. Mau apa? Motor nih, ya asli. Kecepatan cahaya. Jadi ada turun. Lihat kecepatan apa? Jadi kecepatan cahaya seluruh. Bagus kan? Para guru seluruh. Bagus. Lagu bagus. Teman dengan deh. Teman atau deh. Akan saya kan dia narap setelah lepas biasa kita ada ikut Allahu Akbar sampai rabbikal a'la. Poin yang pertama bahwa orang yang diberikan Ramadan yang baik maka dia tidak perlu lepas dari hubungannya dengan Al-Quran. Kenapa harus dengan Al-Quran? Karena setiap sentuhan apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan meninggikan yang disentuh oleh Al-Quran setinggi-tinggi. Ramadan, kata ulama, seandainya tidak ada Al-Quran turun di dalamnya, Ramadan tidak akan pernah dikenal sebagai bulan terbaik. Tapi karena Ramadan turun Al-Quran, maka Ramadan mengalahkan bulan apapun. Ukurannya wal fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam yang pertama atau 10 malam terakhir. Ulama beda terkenal si 10 malam istimewa. Apakah 10 pertama Zulhijjah malamnya atau 10 terakhir Ramadan? Situ maksud sebagian ulama, situ maksud adalah sampai 10 Zulhijjah karena ada hadisnya. Ya ma'amin ayyamil amali sholih afdalu wa habbu ilallah illa min ashril dzulhijjah. Bersenadi dengan pegawai amal sholih sepaling tergenang, sepaling hebat di sisi Allah kecuali beramal di bulan Dzulhijjah. Sedikit timbal 10 karena musim haji. Tetapi ulama mengatakan onde kalau masih isi 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena Nabi kita dakhala al-ushrul awakhir min Ramadan ijtahada ma la yajtahidu fi ghairi. Karena Rasulullah SAW merubah tahun 10 terakhir, beliau sungguh-sungguh ibadahnya tidak pernah sama keseluruhannya seperti bulan-bulan lain. Berarti aku serius banget Rasulullah. Kalau dia itu kan itu saya meleleh. Ya, saya 10 terakhir saya meleleh. Saya lapar, saya bedak, saya kayu betul. Nah itu semakin serius. Maka termasuk 10 terakhir ini adalah bagian Al-Quran yang diturunkan. Angka 2 kan,
arah situ dengan nuzul le tanggal 12, arah situ perikatan le tanggal 20 itu. Walaupun ulama ada pendapat tentang itu nuzulnya itu kapan. Lalu si masyhur, lalu si tanggal 12 itu jamaah turunnya munajaman, turunnya berangsur-angsur ya dari Lauhul Mahfuz dibawa oleh Jibril ke Nabi Muhammad itu selama 23 tahun. Ya. Nah, surat si pertama turun di tanggal 12 Ramadan adalah Iqra sampai 23 tahun. Nah, si Tijariyah Lailatul Qadar turun si pertama dua surat lalu Al-Quran si terpindah tanggal 20 nuzul juga sebagai Lailatul Qadar karena disitulah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz menuju langit dunia. Baitul Izzah namanya, itu full 30 juz dari sekali tiba langit ke dunia. Yang begitu Ramadan angka mungkin kan tanggal 12 nafas waktu nuzul ini ya ini kadang-kadang saking dari jadwal kalau tanggal 10 waktu nuzul dulu arah dan 10 Ramadan dulu arah ya lalu teknik yang penting kan apa saling mengingatkan. Nah, kembali ke poin tadi jemaah bahwa ketika kita ini membaca Quran, ketika berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat segalanya yang berhubungan dengan Al-Quran. Bayangkan kan hadis doang jamaah pasal Nabi sallallahu ya, saya anak jarin itu selaku keturunan mele sugih terjauh lahan kefakiran. Apa bahasa Nabi sampai Ibnu Abbas ya niki wasiat dia bawa galangnya aku wasiat aku tipe anak dia warisan dia tipe anak ya denara harta aku lena cukup warisan sakit surat Al-Quran menebanci si anak jariku bahasa Nabi SAW dia negara susah dia negara minang rezeki kepek dia susah ya kan aku surat aku untuk melihat kesugihan bahasa Nabi memilih kesugihan dia negara fakir waktu keturunan dia lupa baca Quran surat Waqiah di malam no kan nama surat Waqiah malam no dia kan kesugihan ya kalau mau kaya surat Waqiah setiap malam bahasa Nabi ina ama mundemele selama arah anjir side di malik kubur mendekat ketuan si malaikat merombuka kesuruh itu isi suratnya tokol waksida semeton aku jawab iya uli aku terbaca Nabi Al-Quran surat apa? Surat Al-Mulk ya surat Al-Mulk ina ama Al-Quran dan Rasulullah namun demele ya selaku hajat dan kekabulan baca ayat si paling istimewa di Al-Quran apa suruh itu baca ayat kursi bilang aku bilang tiga sholat bahasa Nabi man qara ayat al-kursi laisa bainahu wa bainal jannah illa al-maut saya baca ayat kursi di Quran tiga sholat maka tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali kematian. Artinya nanti bahwa surga itu sudah ada di hadapan. Dua jemaah tentang fadilah surat. Maka mungkin bagaimana poinnya? Poin yang pertama bahwa bacalah Al-Quran karena setiap perlu berhubungan dengan Al-Quran maka perlu akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Ukurannya malam itu biasa saja, tapi ketika malam itu turun Al-Quran Allah ganti malam itu menjadi khairun min alfi syahr, menjadi lebih baik dari 1000 bulan. Kenapa? Karena ada Al-Quran. Anak tu misalkan berhubungan dengan Al-Quran, anak tu ngaji, anak tu ada ngaji Quran, anak tu paham tafsir, anak tu ngajak belajar Al-Quran, maka orang tuanya itu nanti khusus tepek makhluk di dalam surga
dan dia menjadi ahlullah wa khassatuh, dia menjadi keluarga Allah. Ya, inna lillahi fid dunya ahlul wa khassah. Maksudnya di dunia ini arah keluarganya arah dengan si terpilih si Allah Ta'ala. Saya ahlul Quran, saya keluarga Allah dengan si ahli Quran. Termasuk jamaah pun perlu beli Lailatul Qadar dan jauh-jauh karena Al-Quran, makin tinggi baca Quran dan dia baca Quran. Lagi itu jual dengan ya, pengumuman depan buku dulu ya, nanti tangan dulu. Assalamualaikum saya nenek mengucapkan ya, teman-teman dengan aku ya dengan setel kata dengan cara berbuku. Artinya baca Quran, Lailatul Qadar enak, Lailatul Qadar, maka tidak soal dulu. Lailatul Qadar, aku apa aku deh. Lailatul Qadar enak, no, si pelik-pelik jawabannya, misal mau Lailatul Qadar, si dia menjawab mau masih. Maka syaratnya apa? Bacalah Quran. Nah ini poin pertama yang saya sampaikan. Lanjut atau cukup? Nah masih belum sampai subuh kamu masih terus saatnya udah cukup. Yang kedua dari faidatul tanzil. Kalau tadi itu asbabun nuzul, sekarang kita bicara dengan faidatul tanzil. Apa istimewanya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Munding narak faedahnya dan mungkin keturunan si Allah Subhanahu wa taala Al-Quran. Berkhusus dengan Nabi makin setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW maka putus wahyu. Bayangkan ya, kalau udah ada mushaf, tidak ada tuntunan Al-Quran, sementara Nabi wafat putus wahyu, bagaimana umat ini akan mengambil hukum? Bagaimana umat ini akan menjadikan pedoman? Sementara Nabi waktu sudah terputus, ya tak seluruh sahabat, ya ini paling sedih ukuran saya Nabi. Bukan aku menangisi kepergian wafatnya Rasulullah karena dia manusia seperti manusia yang lain, tapi dia dipanggil oleh Allah. Yang aku tangisi dan sahabat Niki, mungkin ada umat Niki setelah putusnya wahyu. Tapi luar biasanya Allah sudah katakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang turunkan Al-Quran, maka aku yang akan menjaganya sampai kapan? Sampai kiamat. Angka jemaatan sampai kiamat. Lamun buka Al-Quran, Al-Quran itu kan terkertasnya dina tulisan. Akhir kiamat itu kan menuju kiamat baca Al-Quran dia menurutnya dia buruk sehingga orang tidak lagi kenal Al-Quran. Lui cuma toba Quran dia tahu baca terus aku bebe lain ke masjid lalu aku masjid pada narah dia buka kemudian sudah ditutup pintu angka makin dia baca Quran dan duit juga dalam masjid ya duitnya masih dengan terbuka jadi telah kunci dia telah kunci itu dia mulai tutup pintu tuh. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala pentingnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaganya agar apa? Keutuhan keistimewaan umat ini tetap terjaga seperti sama dengan nabinya. Nabi kita sudah tidak ada, tetapi warisannya berupa Al-Quran dan hadis dan sunnah beliau akan tetap terjaga. Dan itulah yang akan menyelamatkan umat. Apa faedah turunnya masihnya Al-Quran wahyu Allah sampai hari ini? Tidak ada apa yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa mengubahnya. Di antaranya ilmu faedah tanzil. Di antaranya ya di paling poin Al-Quran wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun
galau. Warahmatul lil mu'minin, dan kasih sayang buat orang yang beriman. Kenapa Allah turunkan Al-Quran jadi obat? Karena umat ini sayang monek, sayang stres. Dan kedua dengan yoga. Dia ada lulus dari sekolah yoga. Keputusan si Melayu dan bunuh diri, darah kempel, stres, ya galau-galau diri, makin gue dengan galau, asa galau mananya lainnya, apa galau mananya darah sita babu. Penyakit umat hari ini adalah penyakit sakit jiwa. Syifa ini dalam secara bahasa artinya adalah apa? Obatnya marot. Ya, angka disebut marot ini sakit jiwa. Sebut si Allah fi qulubihim marot. Le atene ala penyakit hati namanya marot. Lalu penyakit luar namanya daun. Likul idain dawahun. Setiap penyakit ada obatnya. Obat buah ada dawa. Sudah boleh jawab apotek di Mekah. Indana syifa. Arah itu obat hati. Pada kau sudah mati syifa. Dah ada obat hati itu. Apa itu? Dawa, obat. Tapi Al-Quran itu bukan obat luar, tapi dia obat dalam, obat jiwa. Saya nak minta ni, kalau bagus jiwa itu, dia bagus wah-wahnya. Si parah tu, dia lagi jiwa itu, dia ni bagus awaknya untuk bersebar. Ya saking jahatnya orang darah jiwa yang mati jiwa, nu tiang listrik terletak tu si manusia, wih sini. Dia contoh, duduk misalkan dia teman ke pasar yang listrik ini subuh-subuh yang pada telan. Dia lain tekan. Kenapa? Jiwanya hari kita ini bawa jiwa-jiwa yang rapuh. Tapi orang yang selalu bersama dengan Al-Quran, orang yang membaca Quran, mengamalkan Al-Quran, tidak pernah tidak berhubungan dengan Al-Quran, anti galau, anti stres. Kalau kita terlalu dulu galau, pada kita yang situ, pada kita yang galau. Itu dengan doang penting orang lain. Dan doang dapat pengertian itu. Bukan dan jadi uang bukan. Dan doang dengan jam-jam radio, dewan orang baul. Dan timnya dewan mas. DPR kita kira mantu di hasil kurang jauh. Jadi jamaah anti galau. Arah ustaz kayak galau ya stres enggak dari ustaz udah galau. Enggak dari tuan guru udah stres. Ya. Orang yang dengan Al-Quran itu akan selalu terobati dengan Al-Quran. Karena lagu sampai obat hati itu 5. Tidak apa masuk. Pada lagu lain tu bahasa Jawa itu obat hati kilomu, limu. Obat hati itu 5 macamnya. Yang pertama apa? Baca Quran dan maknanya. Baca Quran baik baca artinya. Maka jemaah, ya kita mengingatkan nuzulul Quran, mengingatkan kita pentingnya kita ini punya jiwa-jiwa yang kuat, jiwa-jiwa yang hebat, jiwa-jiwa yang kelasnya jauh daripada galau dengan dunia. Tentang baca Quran, datang rezeki jamaah, ya, terus Quran, ya, baca Waqiah, datang rezeki, ya, baca Quran, datang rezeki. Mama sini yang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Niki. Datang bulan sekarang. Wah,
Artinya apa? Tidak usah dicari pun dia datang. Kenapa? Karena Allah lebih tahu ketimbang kita. Apa Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Tidak ada hewan melata di muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Allah tahu di mana tempatnya, sampai Allah tahu ada semut paling hitam berada di dalam laut yang paling hitam, berada di batu paling hitam, berada di lubang batu paling hitam. Allah tahu cara mengantarkan rezekinya walaupun sehitam-hitamnya si dari bidang-bidang lalu. Arah putih-putih tergigit segede. Maka Allah tidak susah mendatangkan rezeki buat kita. Tapi kalau apa? Kalau kita punya hati yang hidup dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka jamaah, faedah terbesar tanzil adalah syifa, rahmat dan kasih sayang. Mundawah baca Quran, maka di situ jadi rahmat kasih sayang. Jangankan membacanya, kita dengar saja itu jadi rahmat. Faidza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ina bapak-bapak udah baca Al-Qur'an, teduh-teduh dengah-dengah, udah teduh dengah-dengah ketok jadi rahmat di kedok. Kalau dengan agak kedok-kedok kerang-kerang baca Quran dengan Quran engkah kedok. Salah kedok-kedok. Dua dengan Quran. Engkah wajib itu jadi rahmat. Maka kita baca Quran itu hatinya dihidupkan oleh Allah, anti galau, anti stres, kemudian Allah datangkan kasih sayangnya itu mantap. Ini boleh baca Quran jangan sampai suruh jawab kali-kali ya baqra'u ma tayassara minal Quran, baca segede-gede dari Quran, atau baqra'u ma tayassara min, kontek-kontek masih membaca, si penting baca, si masalah tahu membaca tadi baca. Lihat tersemani kalau cek lihat Quran sampai jendela, saya baca dengan lambe. Tak sesuatu Quran itu, aji mati. Aku tak mampu, tak pegang, setan sini jadi setan. Quran itu bukan disimpan, bukan ditaruh, tapi dibaca. Arah dengan kalian tuan guru tinggi anak tiap yang kerajinan orang rupiah terus tadi tentu rupiah tinggal serupiah malik tulang jinsin ya tuan guru yang malik tulang rupiah setelah beli kaset rupiah tentu setelah nikah kerajinan tutup kaset malik kerajinan kalau kena dengan apa dan kalian itu malik dengan rencana dia barang kaset ngaji, kaset model kerajinan, yuk ngaji. Tiap ngaji, tiap kerajinan, anak itu tetap kerajinan. Dan tembok itu paling berapi penuh. Dia tembok dia kerajinan, saya ngambil tembok baca Quran. Dia berbalik, dia mau baca Quran, gimana nak kerajinan? Angkara cerita lubuk tiang itu jarak dua dibanyak daripada dari sembahyang ada dulu dia coba-coba mengumpir batu kerajinan baca surat Yasin udah Yasin Bismillahirrahmanirrahim Yasin itu sesama setan yang saling ganggu Yasin itu baca sesama setan yuk maka tadi udah bukan itu pada setan tapi sembahyang udah masuk sama setan yang saling ganggu. Al-Quran itu menjadi rahmat dan kasih sayang buat kita. Seandainya Allah tidak sayang, tidak akan diturunkan di Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran itu bacaan kita. Ya walau sehari
Turutan dan sampai semua dan selesai karena banyak sekali ulumul Quran yang harus kita pelajari. Si kedua, Al-Quran itu adalah sebagai budaya, sebagai petunjuk jamaah. Andai tahu apa tujuannya, karena hidup bukan untuk sekedar hidup, tapi hidup untuk mendapatkan ridho pemberi hidup, atau hidup untuk yang maha hidup. Kalau hidup hanya untuk sekedar hidup, kata bukan Abu Hamka, maka binatang pun ukuran sile pusok pun jadi hidup. Ya. Kalau hanya untuk sekedar merali, sile pusok pun dia merali. Ya. Tetapi hidup kita manusia ini bukan untuk sekedar hidup, karena hidup pun binatang pun hidup. Ya. Maka hidup adalah untuk yang maha hidup. Bagaimana hidup untuk yang maha hidup? Maka kita tahu ada tuntunannya, kita tahu bagaimana menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang butuh tarawih, yang butuh sholat isya, yang butuh jam masjid, kita beramal. Ini adalah tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak satu pun oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan kita di dunia kita dengan satu kerjaan pun yang tidak ada hukumnya. Semua diatur dalam konsep hukum. Aku tersuruh sabar-sabar siapa tadi jalan hukum. Fasbir li hukmi rabbika wa la tu'minu ma'ati man awkafura. Sabar-sabar sila jalani hukum Allah wa la tu'minu dan turutang dengan ma'ati man awkafura. Ya kufur atau gawe dosa dan turutang. Karena hidup ada tujuan, karena hidup ada pedoman, karena hidup akan kembali ke yang memberi hidup. Maka Al-Quran datang untuk menunjukkan hukum mbi terlain jamaah. Mbi si terhukum, mbi si tangguh terturu, mbi si tercampur turu. Kadang-kadang kembali mengkori baca ayat terakhir, dia untuk senang yes. Ayat terakhir baca ayat surga, dia tu dah nangis, boleh dia tu dah senang. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, nangis. Dia bukan dah nangis ayat surga tu apa? Apa terakhir? Ayat terakhir terakhir. Tak nyambung. Maka Al-Quran itu menjadi tuntunan, bukan tontonan. Menjadi tuntunan petunjuk hidup untuk memilih lurus hidup kita, maka Al-Quran jawabannya. Karena tidak satu pun ayat Al-Quran turun kecuali untuk menyelesaikan seluruh permasalahan Rasulullah dan umat yang pada turun ke dunia ini. Di mana hidup pun tahu menunggu apa? Menunggu kasus-kasus untuk menjawab semua permasalahan umat. Yang melalui Al-Quran kata yasalunaka al-yatama, yasalunaka al-mahid, yasalunaka ma yunfiqun, yasalunaka al-khamri wal maisir, yasalunaka al-kalwi. Itu jawabannya kul. Jawab. Kenapa? Nabi tidak bisa menjawab dengan diri, tetapi Allah jawab langsung melalui wahyu Allah. Dia jawab. Berarti apa? Berarti hukum ikuti Al-Quran, tuntunan Al-Quran itu yang akan menyelamatkan kita. Bahasa Imam Syafi'i, seandainya surat awal asri saja, sekian surat awal asri doang turun di pak umat tinggi, terus amalan surat awal asri ini kedua apa? Dedek turun 113 surat itu cukup satu surat awal asri, maka manusia ini akan hidup bahagia selamat dunia akhirat. Tapi saking bengel, saking pojok manusia 113 surat turun, masih doang aja. Seandainya satu surat saja dia amalkan, maka dia bahagia selamat. Sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam itu diusir dari surga, ya. Tetapi disangui si Allah apa? Disangui si Al-Quran sedikit petunjuk. Wa qulna bitu minha jami'a fa imma yatyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang belum bersama jamaah kurang lebih mohon maaf yang beda Allah yang kurang dari pribadi tiang. Subhanallah wa bihamdihi.